Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas D yang beranggotakan Arya Putra Yuda, Alia Kinanti Prasetya, Nabila Erna Putri, Cindy Novani Chandra, dan Rana Zahra Rania. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kondomisasi dan penyakit menular seksual. Selamat menyaksikan. Okay. Strawberry wait a minute. Why do they need a strawberry flavor balloon? Nah teman-teman, apa sih itu kondom? Kondom merupakan selubung atau sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria pada saat senggama, sehingga tidak tercurah pada vagina. Kondom memiliki dua jenis, yaitu kondom laki-laki dan kondom perempuan. Kondom laki-laki merupakan jenis kondom yang digunakan oleh laki-laki di penisnya. Kondom laki-laki digunakan saat penis sudah ereksi dan sebelum terjadi penetrasi ke vagina. Kondom perempuan adalah jenis kondom yang digunakan oleh perempuan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina. Kondom perempuan ini terdapat seperti bantalan di dalamnya untuk mencegah masuknya sperma ke serviks perempuan. Kondom perempuan ini bisa digunakan 1 hingga 2 jam sebelum melakukan hubungan seksual. Nah, bagaimana sih cara kerja kondom itu? Cara kerja kondom yaitu mencegah pertemuan ovum dan sperma atau mencegah spermatozoa mencapai saluran genital wanita. Kondom pria harus dipakai setelah ereksi dan sebelum alat kelamin pria penetrasi ke dalam vagina yang meliputi separuh bagian penis yang ereksi. Tidak boleh terlalu ketat karena ada tempat kosong di ujung untuk menampung sperma. Kondom harus dilepas setelah ejakulasi. Kegagalan kondom umumnya terjadi karena pemakaian yang tidak benar sehingga malah memungkinkan terjadinya kehamilan. Efektivitas kondom ini, menurut WHO, kondom laki-laki efektif mencegah kehamilan hingga 98% jika digunakan dengan benar dan konsisten. Kondom laki-laki juga efektif mencegah HIV serta penularan penyakit seksual lainnya. Sedangkan kondom perempuan bisa mencegah kehamilan hingga 90% jika digunakan secara benar. Sedangkan menurut Muhtar dan Manuwaba tahun 1998 menjelaskan secara teoritis bahwa kegagalan kondom hanya bisa terjadi bila kondom robek atau pemakaian kurang disiplin serta kurang teliti mematuhi petunjuk cara pemakaiannya. Selanjutnya, Muhtar dan Manuwaba menjelaskan bahwa kondom sangat efektif bila dipakai dengan benar setiap kali bersenggah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kondom. Adapun kelebihannya, hubungan intim lebih sehat dan aman, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga ereksi, dan mencegah cedera. Adapun kekurangannya dapat menimbulkan alergi dan pemakaian yang tidak tepat dapat menyebabkan kehamilan. Bagaimana cara menggunakan kondom? Pastikan beli kondom dengan ukuran yang sesuai, periksa kembali kemasan kondom yang akan digunakan, buka kemasan secara benar agar tidak merusak kondom, keluarkan kondom dari kemasan secara perlahan, pastikan posisi kondom tidak terbalik ketika ingin digunakan, dan yang terakhir, pakailah kondom ketika penis sudah ereksi secara sempurna. Apa saja efek samping kondom? Efek samping dari kondom yaitu kondom membuat iritasi bagi seseorang yang memiliki alergi pada bahan karet lateks. Gejala alergi biasanya seperti ruam merah, panas seperti terbakar, dan juga gatal-gatal. Kemudian efek samping lain dari kondom yaitu produksi antibodi antisperma menjadi lebih sedikit. Antibodi antisperma atau ABAS adalah sel-sel yang menyerang sperma normal. Jika di tubuh ditemukan ABAS, maka bisa merusak sperma normal. Kondom pria dapat ditemukan di minimarket dan di apotik, tetapi untuk kondom wanita biasanya harus memesan terlebih dahulu secara online atau khusus dari dokter. Selanjutnya, apa itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks seperti kencing nanah, raja singa, kutil kelamin. Mempunyai resiko yang sangat besar untuk bisa menyebabkan HIV, kanker mulut rahim, kemandulan, bahkan kematian. Siapakah yang berisiko terkena PMS? Yang berisiko terkena PMS adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Gejala PMS tidak selalu muncul pada setiap orang. Itu sebabnya para pengidap mungkin tidak mengetahui kondisi tersebut dan bahkan menularkannya kepada orang lain. PMS disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri seperti HIV, herpes, chlamydia, genital warts, Krebs, gonorea, dan masih banyak lagi virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh.
Perilaku apa saja yang beresiko dapat menimbulkan PMS? Penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi PMS seperti HIV. Penyakit menular seksual HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Jenis penyakit menular seksual. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini menimbulkan luka pada alat kelamin dan bisa timbul juga di organ lainnya, seperti mulut. Penularan ini dapat terjadi apabila melakukan kontak pada penderita melalui luka. Gonorea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluar cairan seperti nanah dari alat kelamin dan rasa nyeri saat buang air kecil. Bakteri ini menular melalui kontak dengan sperma atau cairan vagina. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Gejala-gejala umum yang terjadi saat mengalami penyakit menular seksual adalah terdapat sakit pada alat kelamin, bengkak pada alat kelamin, atau mengalami luka pada alat kelamin. Selanjutnya, tersakit, terbakar, dan nyeri saat buang air kecil. Pada wanita, keluarnya cairan dari vagina yang abnormal. Cara agar terhindar dari penyakit menular seksual adalah yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun atau abstinence. Yang kedua, melakukan pengecekan kesehatan alat kelamin. Yang ketiga, tidak bergonta-ganti pasangan. Bagaimana kondomisasi mencegah penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual menginfeksi individu lain dengan cairan atau luka yang mengandung penyakit dari alat kelamin. Dengan penggunaan kondom yang benar, terdapat pembatas atau pelindung sehingga cairan atau luka dari seseorang individu yang memiliki penyakit tidak menginfeksi individu lain.